Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir, boleh menjumpai Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya yakin dan percaya penyertaan kasih kuasa dan kekuatannya senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Di tengah segala kondisi situasi yang terjadi, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Untuk itu kembali mari kita mempelajari dan membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan dan semangat bagi kita semua. Untuk itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami mulai segala sesuatu, biarlah kiranya firman-Mu lah yang memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita mulai dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah sesuatu hal-hal yang penting yang dicatat kembali. Oleh sebab itu Kitab Ulangan adalah kitab yang penting. Untuk itu kita juga harus terus membaca berulang-ulang setiap firman Tuhan. Haleluya. Kita mulai dari Ulangan 7 dari ayat 14 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 14 dan ayat 15. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Pertama kita harus tahu Tuhan memanggil dan memilih kita untuk menjadi umatnya karena dia sayang, karena dia cinta kita. Saking sayangnya, saking cintanya dia kepada kita, dia rela jadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia mau mati bagi kita semua. Betapa besar cinta kasih sayang bagi kita. Cintanya bagi kita, dia rela bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita harus percaya untuk setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang pertama di situ dikatakan engkau akan lebih diberkati. Hal ini hendaklah menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Yakin dan percaya, jadikanlah Tuhan sumber segala berkat kita di tengah usaha dan upaya kita bekerja mencari berkat. Yakin dan percaya, Tuhanlah sumber segala berkat kita. Dia sanggup mampu memberkati kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya ayat 15 dikatakan Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu wabah celaka yang kau kenal di Mesir. Itu akan ditimpakannya kepadamu tetapi akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci. Janji Tuhan dan pemeliharaannya akan kesehatan menjadi bagian juga di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi hal-hal yang buruk dalam kesehatan akan ditimpakan kepada orang-orang yang membenci setiap kita. Hendaklah kita juga menjadi peringatan bagi kita. Kita tidak boleh mempunyai hati dan tidak boleh mempunyai kebencian di dalam setiap kehidupan kita sehingga membatalkan setiap janji Tuhan. Tetapi hendaklah hidup kita senantiasa penuh dengan kasih Tuhan. Janjinya ya dan amin kepada suku bangsa Israel. Dan jika janjinya ya dan amin kepada suku bangsa Israel, dia juga merupakan janjinya ya dan amin bagi kita semua. Karena pada ayat Ulangan 8 ayat 17 disitu dikatakan demikian. Ulangan 8 ayat 17 dikatakan begini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Wow, ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Janji Tuhan ya dan amin. Dan pada waktu Tuhan melimpahkan kekayaan dan segala berkat di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang dia kasih dan dia cintai. Hendaklah itu semua jangan difeta komplain bahwa semua
adalah usaha dan kekuatan kemampuan kita untuk boleh memperoleh kekayaan itu. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, jagalah hati kita agar senantiasa berpaut kepada Tuhan serta mengakuinya bahwa sesungguhnya semua berkat yang datang dalam hidupku adalah Tuhanlah yang mengerjakannya di dalam setiap kehidupanku. Semua berkat-berkat berkelimpahan itulah yang Tuhan kerjakan, yang diarahkan kepada setiap kita. Sebab kekuatan dan kuasa untuk memperoleh, untuk menerima, untuk menjaga semua kekayaan yang ada dalam dunia ini, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada setiap saudara. Jika saudara tidak diberikan kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan, saudara nggak akan pernah mungkin bisa menjadi orang yang kaya. Tetapi di tengah kekuatan kuasa Anda untuk memperoleh kekayaan, dan Anda bisa menjadi orang kaya berkelimpahan, ada rancangan serta rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Pemazmur Raja Daud berkata begini dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dia bersaksi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, namun tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang ada senantiasa mempunyai belas kasihan serta memberikan pinjaman kepada banyak orang, sehingga melalui itu semua nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Inilah janji Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kelimpahan bukan cuma sekedar di dalam zaman hidup saudara, tetapi generasi lepas generasi, paling tidak minimal 3 generasi di bawah saudara adalah generasi yang diberkati Tuhan. Nah, generasi yang diberkati Tuhan tidak meminta pinjaman, tetapi memberikan pinjaman. Haleluya. Tetapi buat saya pribadi, saya tidak bisa memberikan pinjaman. Kenapa? Karena buat saya lebih baik kasih aja. Haleluya. Amin. Sehingga tidak membebani mereka. Tetapi dalam batas wajar, di dalam batas kita mendidik mereka. Bukan membuat mereka mempunyai kebergantungan atas setiap kita. Pegang janji Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 6 ayat 19 dan 20. Jangan kumpulkan harta di bumi, sebab pencuri mencuri, ngengat merusaknya, karat dan merusaknya. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Ini juga menjadi sesuatu yang penting. Sepertinya ada kontradiktif antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi sesungguhnya isinya sama. Cuma mempunyai pemahaman yang lebih mendalam lagi di dalam perjanjian baru. Pada waktu engkau menerima kekuatan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, hidup kita bukan di dalam kekayaan itu. Hidup kita senantiasa ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan tiada lagi lain, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dengan berkat yang saudara terima, saudara juga bisa menjadi berkat. Melakukan perbuatan yang benar, melakukan perbuatan yang baik. Sebab di sini dikatakan Lukas 6 ayat 36. Berilah maka engkau akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan, yang melimpah ruah, yang digoncang-goncangkan sampai jatuh dalam keribaanmu. Betul, dalam konsep ini yang paling penting juga adalah memberikan pengampunan dengan berkelimpahan. Sebab itu juga yang menjaga setiap hati kita, agar hati kita senantiasa terjaga di dalam Tuhan. Hendaklah hati kita juga mempunyai hati yang limpah di dalam memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita. Memberikan pengampunan ini juga bisa diaplikasikan juga dengan memberikan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebab Galatia 3 ayat 8, Abraham telah dipilih dipanggil sebagai orang beriman. Tujuannya tidak lagi lain, agar melalui Abraham bangsa-bangsa diberkati. Sekarang kita tarik menjadi pribadi dalam hidup kita, agar melalui kita yang mempunyai iman yang sama, agar orang-orang di sekeliling kita, mereka pun boleh memperoleh diberkati Tuhan. Sebab Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, di situ dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita menerima, kita memiliki, berbahagia. Haleluya. Sebab apa yang kita miliki, apa yang kita terima datang daripada Tuhan. Yang kita berbahagia adalah sumber pemberinya.
Bukan pemberiannya yang membuat kita berbahagia. Kita berbahagia dengan sang sumber, yaitu Tuhan itu sendiri, yang melimpahkan berkat di dalam setiap kehidupan kita. Itu kita berbahagia. Tetapi lihat, kebahagiaan Tuhan dalam memberi kepada kita, itu juga hendaklah menjadi bagian dong dalam hidup kita. Sehingga di situ dikatakan, lebih berbahagia. Haleluya. Memberi daripada menerima. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Tuhan memberi, kita tidak mengharapkan kembali. Itulah kebahagiaan Tuhan dalam hidup kita, agar Dia bisa memperoleh kita. Dan kita juga bisa memberi tanpa mengharapkan kembali. Tujuannya tidak lagi lain, agar menjadi bukti, agar menjadi kesaksian bahwa Tuhan memberkati serta menyertai kita semua. Selanjutnya di situ dikatakan dalam 2 Korintus 8, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, pemberian yang kita berikan tujuannya nggak ada lagi lain, agar bisa terjadi keseimbangan. Haleluya. Bukan berarti kita memanjakan, bukan berarti kita berkata, oh mereka orang gak mau kerja, oh mereka orang malas, oh mereka orang tidak mempunyai kemampuan. No. Kalau kita bisa sebagaimana kita ada, itu adalah kelebihan karena Tuhan beri dan percayakan kepada kita. Karena di dalam kondisi situasi keadaan seperti ini, kan pasti ada keseimbangan. Tuhan itu adil, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Di tengah situasi pandemi keadaan seperti ini, betul, banyak orang mengalami kesukaran dan kesulitan. Betul, kita nggak bisa pungkiri. Tapi kita juga harus percaya, ada satu sisi yang lain. Tuhan tetap memberkati orang-orangnya. Tuhan tetap memberkati anak-anaknya. Tuhan tetap menjaga dan memelihara usaha pekerjaan dan bisnis setiap anak-anak Tuhan yang hidup benar di dalam Tuhan, yang perbuatan tangannya senantiasa diteguhkan dan menjadi berhasil. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, di tengah situasi kondisi keadaan seperti ini, jika engkau diberkati lebih, jika engkau ada di posisi yang diberkati, bukan berada di posisi yang kekurangan, bersyukur saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Karena ada tujuan Tuhan. Bukan Anda menjadi arogansi. Bukan Anda menjadi sombong. Bahwa Tuhan menjaga dan memelihara hidup saudara sehingga saudara nggak peduli. No. Tetapi hendaklah hati Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dengan kelebihan saudara. Tujuan yang nggak ada lagi lain. Agar Tuhan pakai hidup saudara untuk menjadi berkat buat orang-orang yang lain. Sehingga orang bisa melihat sungguh benar Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang penuh kasih, Tuhan yang peduli. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus agar terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa masuk ke dalam tangan setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya tidak lagi lain, agar harta, kelimpahan, materi itu jatuh di dalam tangan orang benar. Sehingga dari tangan orang benar itulah yang bisa memberikan keseimbangan agar orang-orang lain bisa tertolong. Dan terlebihnya di dalamnya nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Karena mereka melihat perbuatanmu. Perbuatanmu adalah refleksi daripada iman kita kepada Tuhan. Hendaklah ini menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Jangan abaikan dan jangan ikut-ikut sinis dengan orang-orang yang berkata, hamba Tuhan, pemberita firman selalu berbicara tentang uang. Ya uang memang perlu. Justru orang-orang yang sinis, orang-orang yang munafik, yang selalu memfeta komplain tentang berkat materi yang Tuhan arahkan kepada gerejanya, kepada umatnya, pada yang dikasihi. Selebihnya lagi, dari tangan orang yang dikasihi, itu bisa mengalir berkat itu. Orang-orang yang picik, orang-orang yang sirik, orang-orang yang tidak mempunyai pengertian akan firman, mereka ingin menguasai keuangan itu hanya sekedar untuk mencukupkan segala kebutuhan dan kelimpahan mereka. Minum, mabuk, pesta, pora, hal-hal yang tidak senonoh yang bisa dibeli dengan uang, hal-hal, barang-barang yang luar biasa harganya hanya sekedar untuk memuaskan kehidupan mereka. Tetapi buat kita hari-hari anak-anak Tuhan, enggak seperti itu. Berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tujuan yang enggak ada lagi lain. Tuhan mempercayakan agar bisa terjadi keseimbangan dalam kehidupan. Dan sementara mereka hidup secara jasmani, mereka masih boleh memperoleh anugerah untuk menerima
anugerah, serta diselamatkan. Dan di dalam Yesus, mereka boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, ambil bagian, beri, maka engkau akan diberi. Dan jangan pernah lalai dan jangan pernah lupa, setia di dalam penggembalaan di mana saudara digembalakan. Sekalipun hari-hari ini media online, Anda bisa beribadah di rumah, tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tetap tertanam, tetap setia di dalam satu penggembalaan. Jangan tinggalkan gembala saudara-saudara, tetapi tetap setia kepada dia. Support, sokong mereka agar mereka terus menggali firman Tuhan, terus berdoa, mengkonsentrasikan hidup mereka hanya fokus kepada Tuhan, dan mereka menerima pewahyuan selanjutnya mereka sampaikan kepada saudara. Artinya saudara melengkapi mereka secara fisik dan jasmani, dan secara rohani mereka akan melengkapi saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tetap tertanam di dalam penggembalaan di mana saudara digembalakan, tetap tertanam di satu gereja di mana saudara bergereja sebelumnya, sebelum media online. Dan sekarang jika memang ada media-media online yang memancarkan peribadahan, tetap setia mengikuti semua mereka. Dan jangan pernah lupa bawa persembahan ke rumah Tuhan, mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Hal itu menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Kita memberi dan menyembah kepada Dia bukan karena kita menginginkan sesuatu dari Dia, karena Dia sudah terlalu banyak memberi dalam setiap hidup kita. Kita memuji dan menyembah Dia karena kita mengucap syukur kepada Dia. Dan jangan pernah lalai, jangan tidak membawa persembahan menghadap kepada rumah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, lakukanlah setiap firman Tuhan secara keseluruhan dengan setia, yakin dan percaya. Lakukanlah apa yang menjadi bagian saudara, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Berkat rohani, jasmani, dan materi menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk nasihat-Mu. Terima kasih untuk keseimbangan yang boleh ada. Aku berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, di tengah kondisi situasi keadaan seperti ini, keadilan Tuhan tetap dinyatakan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, jadikanlah semua anak-anak Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib, dengan berkat-Mu yang luar biasa. Berikan terobosan untuk senantiasa mengerjakannya di dalam kebenaran, sehingga Engkau memberkati mereka berkelimpahan. Dan di tengah berkat yang berkelimpahan ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi penyeimbang, untuk boleh menjadi berkat buat orang-orang yang sedang ada di dalam kesukaran dan kesulitan. Terima kasih Bapa di surga. Pakai wadah-wadah gereja Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Berikan kesetiaan bagi umat-Mu untuk mengumpulkan persembahan, baik persembahan khusus maupun persepuluhan kepada lembaga gereja, agar melalui lembaga tersebut nama Tuhan dipermuliakan, agar melalui lembaga tersebut banyak jiwa boleh diselamatkan dan memperoleh anugerah. Kuatkan semua gembala-gembala sidang, kuatkan semua hamba-hamba Tuhan untuk senantiasa berjalan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus selalu dan selalu memberkati saudara. Amin.